Nah, di sini kami akan melakukan pengamatan terhadap sebuah pohon di lingkungan UGM yang mengalami gangguan hama dan penyakit. Mau tahu nggak apa nama pohonnya dan di mana lokasinya? Ikutin kami terus ya. Oke, sebelumnya video ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang gangguan hama penyakit dan gulma pada pohon kehutanan. Nah, pohon yang kami pilih berada di lingkungan Visipol UGM, yaitu pohon nyamplung dengan nama ilmiah. Calophyllum inophyllum. Langsung aja yuk kita identifikasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Yuan Kanahaya, Ketua Kelompok dari Kelompok PKH 6C dengan NIM 24 garis miring 538 230 garis miring KT garis miring 100706. Di sini saya dibersamai dengan teman-teman saya yang akan memperkenalkan diri. Berikut teman-teman saya. Halo semuanya, nama saya Mikaela Faken Paramita, biasa dipanggil Mita dengan NIM 24 garis miring 536154 garis miring KT garis miring 10684. Halo semua, perkenalkan aku Farah Aisyah dengan NIM 24 543 758 KT 10851. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Emilia Ratnadewati, biasa dipanggil Emil, dengan NIM 24 5355138 KT 10664. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutia Ukahasana dengan NIM 24 540 443 KT 10769. Halo semuanya, perkenalkan namaku Ella Kusmani Rumidawati dengan NIM 24 534 525 KT 10646. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Anan Wardana dengan NIM 24 garis miring 544569 garis miring KT garis miring 10880. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Kansadiva dengan NIM 24 garis miring 542571 KT 10805. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Afif Arbani Pramudia Fajri, NIM 24 545557 KT 510 915. Terima kasih. Halo semuanya, jadi di belakang aku ini sekarang ada pohon nyamplung. Pohon nyamplung ini berasal dari Afrika Utara dan merupakan spesies dari pohon pantropis. Pohon pantropis ini dapat ditemukan di kawasan pesisir di Indonesia. Nah, pohon ini tuh punya banyak sekali manfaat. Salah satunya itu pada daun dan getahnya dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan. Lalu pohon ini itu bisa tumbuh hingga 5-12 meter dengan batang berkayu, lalu simpodial dan juga berbentuk bulat. Nah, warna dari pohon ini itu berwarna coklat atau putih kotor bergetah. Lalu akarnya, pada akar pohon ini itu adalah akar tunggang. Jadi akarnya itu sangat besar dan juga sentral dan sangat dominan. Jadi akar ini itu akan tumbuh lurus ke bawah dan juga
Akarnya itu berwarna coklat. Oke teman-teman, jadi pohon nyamplung ini memiliki tipe daun yang tunggal serta bentuknya yang bulat memanjang. Nah, permukaannya itu rata dengan tipe pertulangan daun yang menyirip, serta pada panjangnya itu berkisar antara 10-21 cm, lebarnya antara 6-11 cm, dan pada tangkai daun antara 1,5-2,5 cm. Lalu pada bunga yang terdapat pada pohon nyamplung ini, mahkotanya berwarna putih pada tipe bunga majemuk dan bentuknya tandan. Selanjutnya, tumbuhnya itu berada di ketiak ujung daun paling atas. Lalu pada buah pohon nyamplung ini berbentuk bulat dengan diameter antara 2-3 cm, berwarna coklat dan mengandung biji yang tebal, keras, dan berwarna bulat juga. Halo teman-teman, saya sedang berada di dekat pohon nyamplung. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya di batangnya ini ditanami tanaman yang namanya tandurusa atau nama latinnya Platycerium coronarium. Interaksi antara batang dan tandurusa ini tidak termasuk parasitisme, melainkan komensalisme. Komensalisme itu adalah satu diuntungkan, tapi satu lagi tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Tanaman ini sengaja ditanami di pohon ini untuk sebagai hiasan. Tapi tanaman ini tidak menyerap nutrisi inangnya ataupun mengambil zat hara yang di dalamnya. Sekian fakta yang bisa saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai penyakit jamur akar putih yang menyerang pohon nyamplung. Jadi, penyakit jamur akar putih merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Ichtyoporus microporus. Penyakit ini penularannya relatif cepat, yakni dengan cara bersinggungan antar akar yang sehat dengan akar yang sakit, atau bisa juga karena spora jamur yang terbang terbawa oleh angin. Tanaman yang terserang jamur akar putih biasanya menunjukkan gejala seperti munculnya bercak abu kehijauan pada batang tanaman, juga bisa terlihat kulit bagian luarnya retak dan mengalami pendarahan karena tumbuh lateksnya pecah. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah terlihat gejala-gejala tersebut pada suatu pohon? Dinas Kehutanan Kalimantan Timur menuturkan bahwa pengendalian yang bisa kita ambil adalah dengan cara menggunakan jamur Trichoderma sp. Jamur Trichoderma sp merupakan jamur yang memiliki sifat mikroparasitik atau yang bersifat parasit bagi jamur lainnya. Sifat itulah yang akan kita manfaatkan sebagai agen biokontrol untuk jamur Ichtyoporus microporus. Pohon ini diduga terkena penyakit karena gangguan biotik antara lain seperti keriting daun dan bercak daun. Penyakit selanjutnya yang teridentifikasi pada pohon nyamplung ini adalah penyakit bercak daun. Bercak daun disebabkan oleh fungi Pestalotia sp. Fungi ini menyerang tanaman inang melalui stomata atau melalui luka langsung pada kutikula. Tanda-tanda yang timbul apabila terkena penyakit bercak daun yaitu ditandai dengan adanya lingkaran kecil atau titik-titik. Bercak daun pada pohon nyamplung ini berwarna kekuningan hingga kecoklatan yang berada di atas daun atau bawah daun. Semakin berkembangnya populasi patogen di permukaan daun, maka bercak pada daun akan semakin bertambah besar. Bila intensitas serangannya tinggi, daun akan mengalami kematian sel-sel jaringan daun hingga mengubah warnanya dari yang hijau menjadi kuning hingga coklat. Daun juga akan layu, kering, hingga gugur sebelum waktunya. Ada beberapa pengendalian keriting daun. Yang pertama, dilakukan identifikasi penyebab, yaitu karena hama, virus, atau yang lainnya. Karena pada pohon yang kita identifikasi kali ini terkena hama, maka pengendalian kedua, kita menggunakan insektisida, yaitu insektisida yang ramah lingkungan, serta dengan predator alami dari hama tersebut juga bisa. Nah, selanjutnya kita menjaga nutrisi dari pohon yang terkena keriting daun, serta dalam kadar air yang optimal, yaitu tidak terlalu banyak air serta tidak terlalu sedikit air. Langkah selanjutnya, kita juga bisa memangkas bagian pohon yang terinfeksi agar tidak mudah menular kepada bagian tanaman yang lain. Selanjutnya, kita juga bisa menjaga lingkungan sekitar, karena lingkungan sekitar juga berpengaruh terhadap perkembangbiakan serta pertumbuhan pohon itu sendiri. Dan terakhir, kita bisa juga melakukan rotasi tanaman, karena dengan rotasi tanaman kita bisa mencegah perkembangbiakan hama serta penyakit.
Jika tanaman yang sudah terserang penyakit, kita dapat mencegah dengan 3 metode. Yang pertama yaitu cara mekanis, yaitu melakukan pemotongan bagian daun yang terkena penyakit. Maksudnya, bagian tanaman yang sudah terinfeksi harus dipangkas dan dibuang jauh dari area tanaman untuk mencegah penyebaran spora patogen. Dan yang kedua, cara kimiawi, dengan memberikan fungisida yang mengandung bahan aktif seperti tembaga atau mancozeb bisa efektif untuk mengendalikan jamur penyebab bercak daun, Patrocea belerang dan benzodin. Dan yang ketiga, cara biologis, dengan menggunakan unsur alami atau dengan gen hayati dari penyakit bercak daun hayati ini sendiri. Sekian pembahasan dari kami mengenai gangguan hama penyakit tumbuhan pada pohon nyamplung. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Dadah.